malam, jumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita saat ini mau menikmati berkat Tuhan yang menguatkan, meneguhkan di tengah situasi ekonomi yang belum membaik. Berita-berita tentang kenaikan harga, inflasi yang sudah terjadi membuat kita juga semakin bingung. Tetapi janganlah kita ini hidup dalam kebingungan terus, melainkan mari kita belajar melihat kebaikan Tuhan. Tema hari ini mengajak kita untuk terus maju dengan tidak pernah gentar karena kita akan melihat kebaikan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan pada kami untuk hari lepas hari kami merasakan kehadiran-Mu, melihat berkat Tuhan turun, melihat kehadiran Tuhan bersama dengan kami, menyukakan hati kami, membangun semangat, hingga kami terus boleh menikmati hari-hari kehidupan di dalam anugerah pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, curahkan Roh Kudus-Mu, mampukan kami membaca, merenungkan firman kehidupan, agar hidup kami juga betul-betul menjadi kehidupan yang membawa sukacita dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan oleh pemazmur demikian, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, marilah kita akan menantikan Tuhan. Nah, itu adalah ungkapan isi hati pemazmur yang dengan teguh, dengan tak gentar, dia tetap mau menunggu kebaikan Tuhan. Kebaikan seperti apa? Tentunya macam-macam sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita juga akan belajar bagaimana menantikan kebaikan Tuhan dan bisa melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Orang hidup itu bisa berarti sekarang ini, bisa berarti kelak di dalam kerajaan surga. Kita akan bersama-sama dengan orang yang hidup. Nah, kalau itu sudah tidak lagi diragukan segala kebaikan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah kehidupan bermasyarakat, mari kita rasakan Tuhan itu tetap hadir dan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada satu keluarga, Bapak, Ibu, dan 2 anak. Masa pandemi ini menjadikan mereka mengalami kegoncangan di tengah ekonomi, dan ini tentu dialami oleh banyak orang. Dua-dua tidak lagi bekerja. Lalu mereka mengatakan, apa toh yang bisa kami lakukan untuk bisa tetap hidup? Lalu anak-anak mengatakan begini, Bu, coba sih Bapak dan Ibu itu buka warung makan atau pasang meja aja di depan rumah ini. Kan di sini nih cukup ramai, siapa tahu ada yang berhenti untuk beli lauk atau kue-kue. Ya mula-mula kita bikin sendiri, jangan terima titipan terlalu banyak, nanti juga rugi, kasihan karena belum tentu lakunya kapan. Akhirnya Bapak Ibu itu berunding dan mengatakan, iya, aku akan coba dah, ya, atau kami akan mencoba. Lalu Bapak Ibu itu mulai belajar untuk masak yang bisa disajikan dijual. Kalau mereka atau ibunya itu biasa masak ya untuk rumah tangga sendiri, tapi kali ini bapaknya juga ikut belajar untuk bisa dijual. 2 bulan kemudian mereka pasang meja dan jual masakan matang. Ada beberapa macam lauk di situ dan juga beberapa macam kue-kue yang bisa dibeli juga, artinya bisa dinikmati bersama dengan kalau beli lauk. Ada juga nasi yang mereka masak. Nah, hari pertama ada tetangga-tetangga yang kaget, oh jualan ya jualan, tak nyoba. Hari kedua, hari ketiga sampai seminggu, wah lumayan berkat Tuhan. Mereka puji syukur, mereka mengatakan kalau memang ini jalan Tuhan, biarlah terus menerus kami diberkati. Tapi setelah seminggu itu mulai turun. Ya, karena apa? Karena tetangga mengatakan sebetulnya enak masakanmu, kami ingin beli, tapi ya kami juga harus ngirit. Jadi ya kami akan masak sendiri, gitu ya. Mengingat ekonomi juga belum pulih, jadi banyak yang masak sendiri. Mulailah terjadi sepi. Ya, ada yang beli sampai akhirnya 1 bulan itu omset semakin menurun. Tetapi yang menarik apa? Mereka tidak pernah patah semangat. Mereka berprinsip, aku akan tetap melihat kebaikan Tuhan hari lepas hari. Kalau seminggu 10 hari pertama ada untung, setelah itu kita tidak dapat untung tetapi masih bisa ikut makan. Lalu
sisa makanan atau masakan yang masih itu mereka katakan tidak boleh dijual untuk hari esok karena tidak lagi segar, tidak lagi bagus ya. Nah, apa dibuang? Nah, lalu mereka berikan kepada mereka yang membutuhkan. Mereka antar ke rumah-rumah yatim piatu, ke rumah-rumah tua, bahkan ke kampung-kampung sebelah di mana banyak orang yang ya katakan susah untuk mendapat makan. Jadi mereka bagi nasinya, mereka bagi lauknya. Lalu berjalan sampai 1 bulan. Mereka bilang sebetulnya kita juga baik ya bisa bagi-bagi gini. Tapi kan kita ini masih cari uang dengan kondisi seperti ini, modalnya aja sedikit. Lalu kita cuma bisa ikut makan, belum dapat keuntungan. Hari lepas hari bisanya cuma membagi kepada teman-teman kita. Bagaimana ya, mereka berdoa dan berdoa. Tapi kemudian mereka tetap memegang ayat ini. Aku akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah kebaikannya. Itu terus mereka pegang dan menyemangati hidup mereka. Suami istri dan 2 anak ini. Mereka tetap rajin bangun pagi, mereka tetap rajin masak, mereka tetap rajin berjualan. Nah, sampai dikatakan hampir 1 tahun, ekonominya ya begitu maju enggak, mundur juga enggak. Tapi paling enggak dikatakan bisa untuk hidup. Ya. Dan mereka syukuri bahwa ini semua terjadi karena kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan membuat upaya mereka tidak sia-sia, paling tidak modal yang pernah mereka keluarkan di awal itu sudah bisa kembali, mereka bisa punya sedikit tabungan dan mereka bisa makan. Tapi mereka tetap ya, begitu ada lauk, kue, nasi yang tidak habis pada sore itu akan segera dibagikan. Prinsipnya tidak boleh jualan dari untuk besok dari jualan hari ini. Semua harus baru. Sebab dikatakan berkat Tuhan juga selalu baru. Itu yang mereka imani. Dan tetangga-tetangga melihat dan bertanya, kamu nggak rugi? Lalu mereka jawab sambil senyum, kalau dihitung dari hitungan manusia ya mungkin rugi. Tapi kami menghitungnya dengan ukuran Tuhan. Dan di dalam Tuhan tuh tidak ada yang rugi. Ada banyak orang bisa menikmati berkat yang Tuhan bagikan. Hari ini kalau aku masak sayur misalnya 30 bungkus atau 30 porsi satu macamnya, ada berapa macam. Nah, kalau kami bagikan pada tetangga, pada anak-anak yatim, pada rumah-rumah tua, mereka juga ikut makan berkat Tuhan. Ya, kami tidak berani menghitung ruginya. Kami hanya bersyukur untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena kami tetap menantikan segala kebaikan Tuhan. Nah, 1 tahun berjalan. Lalu 1 hari itu ada rombongan ibu-ibu yang ikut makan di rumah lansia. Ya, panti Werda. Jadi ibu-ibu itu dikatakan sekitar 6 atau 7 orang. Lalu mereka icip-icip juga, ini masakannya siapa gitu ya. Kok ada menu lauk yang berbeda dari daftar yang sudah disodorkan atau yang mereka tahu. Rumah lansia itu atau panti Werda itu menyajikan masakan-masakan yang sudah diberikan kepada pengurus gitu ya. Nah, ibu-ibu ini pengurus berkunjung sana, lalu mereka ikut icip-icip, mereka bilang ini enak ya. Nah, lalu mereka katakan ya sudah, dinikmati saja begitu ya. Kemudian salah satu dari ibu itu mengatakan, orang ini yang punya catering. Sepertinya bukan. Pengurus atau orang yang tunggu di panti Werda itu mengatakan sepertinya bukan sih. Kenapa? Kan beberapa bulan lagi saya mau mantu. Kok aku makan makanan ini cocok ya? Boleh nggak aku tahu di mana rumahnya? Nah, diberi alamat. Lalu ibu yang mau mantu ini beberapa waktu kemudian mencari alamat dan ketemu. Lalu dia nggak langsung ngomong, tapi dia makan di situ, dia ngobrol dan dia tanya-tanya. Akhirnya dia berkata, memang sebetulnya aku ini mau tanya, kamu terima nggak pesanan untuk mantu? Wah, Bapak Ibu itu kaget. Kami belum berani. Cobalah, aku masih mantunya kan kira-kira 4 bulan lagi. Lalu menunya aku pengen ini, kamu belajar dong. Ya, kamu belajar. Aku tahu masakan kamu ini enak gitu ya. Lalu Bapak Ibu itu mulai belajar menu yang disodorkan untuk mantu 4 bulan ke depan. Nah, setelah mereka rasa mantap,
mereka hubungi ibu yang mau mantu dan dipersilakan untuk nyoba. Lalu dikatakan ada perbaikan-perbaikan, wah mereka gembira, tidak dibatalkan, tapi diperbaiki. Perbaiki lagi, sampai akhirnya cocok. Dan waktu manten pun tiba. Lalu ibu itu pesan untuk dia mantu sekian banyak. Selesai pesta, lalu mulailah mereka merasakan kebaikan Tuhan terbuka. Karena setelah itu banyak yang pesan. Ya, banyak yang pesan catering kepada suami istri ini atau keluarga ini. Mereka berkata, tidak sia-sia menanti kebaikan Tuhan. Aku akan tetap menunggu. 1 tahun itu bukan masalah yang mudah untuk dijalani. Kalau lihat sayurnya 1 macam, 2 macam masih banyak. Ya mungkin yang lain sudah habis ini, sayang-sayang ya rasanya rugi-rugi juga. Tapi karena terbiasa mereka berani untuk memberi, membagi, dan banyak orang menerima berkat dari kasih mereka. Dari kebaikan Tuhan yang mereka rasakan, maka rezeki pun dibukakan. Apakah mereka sekarang masih buka warung? Masih. Tetapi mereka juga tetap menerima pesanan-pesanan dalam bentuk kecil atau jumlah kecil, dan bahkan untuk manten pesta-pesta itu sekarang cukup banyak. Mereka katakan bahwa inilah penantian yang tidak sia-sia di dalam Tuhan. Kami akan tetap menunggu dan menantikan kebaikan Tuhan untuk tetap diwujudkan. Lalu ada yang tanya, loh sekarang kamu itu sudah mulai maju, punya dapat untung, sudah bisa membangun dapur yang lebih bersih, lebih besar lagi, gitu ya. Apa kamu masih ingat sama tetangga? Suami istri itu mengatakan, nah sekarang itu yang saya pakai untuk membantu sebagai tenaga-tenaga adalah mereka yang tadinya tidak punya kerja. Yang kami bantu makanan, yang kami bantu apa yang kami bisa. Sekarang mereka membantu kami. Dan para pembantu di situ ada bapak, ada ibu, ada mas-mas mengatakan betul-betul kami ikut dapat rezeki. Bapak ibu ini selalu menantikan kebaikan Tuhan. Dan kami juga sekarang ikut menantikan kebaikan Tuhan. Apa yang dimaksudkan? Yang dimaksud adalah kami sekarang tiap hari juga berdoa. Sesuai dengan iman kami, ada juga yang sama dengan iman bapak ibu ini, mereka ke gereja, tapi kami ada juga yang tidak. Nah kami tetap berdoa dengan mengatakan kami menunggu kebaikan Tuhan hari ini. Jadi hari lepas hari kami menunggu kebaikan Tuhan, dan kami akan rasakan bahwa kalau ada tanggal-tanggal yang kosong tidak ada pesanan, kami akan tetap berdoa. Kalaupun tetap kosong, kami rasakan itu bukan karena Tuhan tidak baik. Tetapi justru Tuhan baik. Kami diberi istirahat supaya tubuh fana ini menjadi sehat dan kuat. Coba kalau tiap hari ada pesanan, lama-lama kan tidak kuat, capek juga. Nah, ada tanggal-tanggal sepertinya Tuhan itu sudah atur. Kalau beberapa hari sudah penuh dengan pesanan, lalu tiba-tiba ada 2 hari kosong. Nah, kamu nggak dibayar, nggak apa-apa. Karena bayaran yang lalu itu sudah cukup. Ya, untuk 2 hari ini kami juga tetap bisa makan. Jadi bagaimana keluarga-keluarga di sekitar rumah Bapak Ibu ini ikut menantikan Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan. Ya. Iman yang ditumbuhkan, menjalar kepada banyak orang, membangkitkan semangat, maju tak gentar, karena mereka tahu bahwa menanti kebaikan Tuhan tidak akan sia-sia. Beranikah kita tetap maju di tengah situasi ekonomi seperti ini? Jangan gentar, jangan ragu akan kasih Tuhan. Mungkin kalau dihitung rugi ya rugi. Suami istri selalu mengatakan kalau dihitung rugi-rugi, tapi kami nggak mau ngitung. Kami cuma mau menghitung berkat-berkatnya yang berlimpah. Ruginya nggak mau. Ya, karena apa? Karena itu membuat hati kami susah. Tapi kalau kami hitung, wah Tuhan terima kasih, kami masih bisa berbagi, kami masih bisa memberi kepada mereka yang tidak punya lauk hari ini, puji Tuhan. Ya, lalu mereka katakan inilah berkat besar, hati kami dibuat longgar. Nah dengan demikian kami selalu menghitung berkatnya yang berlimpah dan sungguh-sungguh. Pada akhirnya Tuhan memberikan berkatnya yang berlimpah, bahkan untuk tetangga-tetangga juga mereka bisa menikmati berkat dari Tuhan. Mari ya, kita maju
dengan tidak gentar, dengan tidak bimbang, dan kita akan tetap menantikan kebaikan Tuhan di tempat kita hidup sekarang, supaya kebaikan itu juga tetap kita rasakan sampai saatnya kita masuk dalam kekekalan. Selamat maju dengan tidak gentar, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, ampuni jika kami seringkali gentar, takut, bimbang, kecewa, marah ketika kami tidak punya pekerjaan, bahkan ketika kami buntu untuk berpikir. Tetapi bukalah hati dan pikiran kami, jiwa kami, mulai dari perkara kecil, ketika kami tekuni dengan sungguh, meskipun ada banyak kerugian, tetapi kami tidak mau hitung ruginya. Kami mau hitung berkat Tuhan yang berlimpah, dan disitulah hati kami dibangun, iman kami diteguhkan, harapan kami dibangkitkan, dan sesungguhnya Tuhan menjawab melalui kebaikan demi kebaikan yang berlimpah juga. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan biar badai menyerang